Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi di channel Beni Badaru, di mana dalam kesempatan hari ini kita akan masuk video pembelajaran di mata kuliah ilmu kepelatihan, di mana di materi pada hari ini merupakan perencanaan program latihan. Apa sih perencanaan program latihan tersebut? Mari kita bahas mulai dasarnya. Dalam ilmu kepelatihan dikenal dengan nama istilah pelatih. Pelatih merupakan penentu keberhasilan atlet dalam berprestasi. Ibaratnya, pelatih tersebut adalah arsitek bangunan. Kalau perencanaan bangunan tidak sesuai dengan hukum-hukum prinsip arsitektur, maka rumah akan mudah roboh sekalipun bahan-bahannya bagus. Dan sebaliknya, perencanaan bagus namun kualitasnya bahannya jelek, bangunan juga akan mudah roboh. Begitupun dalam sebuah tim maupun atlet tersebut. Walaupun atletnya bagus, walaupun rencana bagus, namun program latihan yang direncanakan ataupun ilmu kepelatihan dimiliki oleh pelatih tidak bagus pula, tidak matang, maka sulit untuk mendapatkan suatu prestasi maksimal dalam atlet maupun dalam tim. Sehingga pelatih sangat menentukan keberhasilan prestasi suatu tim ataupun pada diri atlet. Next. Program pembuatan latihan harus mengacu kepada hukum-hukum prinsip metodologi pelatihan yang benar. Alasannya, prinsip dan metodologi yang overload, individualisasi, densitas, prinsip-prinsip spesifik, puli asa, intensitas, volume, overkompensasi. Prinsip-prinsip tersebut mengacu kepada teori-teori yang terkenal, yaitu teori daripada Bompa, bahwa suatu latihan harus menggunakan prinsip overload. Dari setiap hari harus bertambah bebannya. Dan individualisasi merupakan setiap atlet berbeda karakternya, sehingga program latihan harus juga disesuaikan dengan karakteristik atlet tersebut. Begitupun penjelasan-penjelasan yang lain, puli asal, prinsip spesifik secara khusus, recovery-nya harus jelas, intensitas latihan, volume latihan, dan overkompensasi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip latihan. Selanjutnya, program latihan harus mengacu kepada iptek keolahragaan, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dan periodisasi latihan fisik. Pelatih harus mengadaptasi adapt to change. Tinggalkan teori dan sistem latihan yang sudah usang atau yang sudah lama. Jangan mempertahankan ataupun menggunakan teori-teori yang lama kalau misalkan sudah ada perkembangan ataupun kemajuan teori dan teknologi. Sebab tanpa pembaruan takkan ada perubahan, dan tanpa perubahan takkan ada kemajuan. Jadi mari kita menggunakan sistem teknologi di revolusi industri 4.0 ini dengan pendekatan teknologi. Program pembuatan latihan harus didasarkan pada konsep periodisasi serta dengan prediksi kemungkinan prestasi yang mampu dicapai atlet pada setiap tahap latihan. Sehingga tujuan program latihan dibuat atau direncanakan agar memiliki prestasi yang puncak bagi atlet tercapai pada hari dan tanggal yang telah direncanakan pada pertandingan yang paling penting dalam metodologi training. Masalah yang paling kompleks ialah bagaimana mencapai prestasi puncak pada hari yang telah direncanakan, yaitu pada saat program latihannya. Kalau program latihan jauh tuh sebelumnya, maka mungkin disebabkan karena latihan diterapkan oleh pelatih terlalu berat dan kurang ada pulang untuk regenerasi. Yang kedua, jadwal pertandingan yang padat atau terlalu berat di setiap tahapan pertandingan dan memaksa atlet untuk mencapai prestasi tinggi dalam waktu yang singkat. Ingat, prestasi tidak ada yang instan, harus melalui suatu proses. Dan ketika atlet prestasi jatuh sesudahnya, kemungkinan ialah mungkin latihan terlalu ringan, atletnya kurang serius, atau persiapannya yang kurang matang. Atau yang kedua, program unloading yang tidak tepat sehingga overkompensasi baru muncul seusai pertandingan. Jadi memang program yang dibuat
harus tepat sasaran, kapan latihan fisik, kapan latihan teknik, kapan latihan taktik dan strategi, dan kapan uji coba, dan kapan puncak prestasi atau dikenal peak performance. Selanjutnya, program bisa dirancang untuk jangka panjang, 4 tahun atau lebih. Program dibagi menjadi program latihan tahunan atau PLT yang dibagi lagi dalam tahap-tahap periodisasi latihan. Karakteristik setiap tahap dalam setiap tahun umumnya sama, sehingga periodisasi adalah proses membagi-bagi program latihan tahunan dalam beberapa tahap latihan, fase of training, dan sub-tahap latihan atau sub-fase of training, yang sistem metode bentuk proses latihannya punya tujuan yang spesifik. Jadi periodisasi yang dimaksud di sini adalah dibagi-bagi program latihan tersebut ke dalam beberapa tahap latihan ataupun sub-sub latihan. Sehingga sistem metode bentuk proses latihannya itu memiliki tujuan yang spesifik. Setiap cabur, setiap atlet berbeda tahapan dan tujuannya masing-masing. Program disusun secara objektif, bukan mengandalkan insting atau feeling saja atau pengalaman. Sebab hasilnya biasa juga hanya sebatas kebetulan saja. Jadi dalam prestasi diharapkan kita mempunyai keilmuan, tidak memiliki suatu prinsip kebetulan. Tetapi prinsip seperti data dan objektif. Dan faktor kebetulan ini teramat langka dalam olahraga. Adapun biasa tim ataupun atlet memiliki prestasi kebetulan itu sangat langka. Sehingga metode proses adalah cara yang paling baik untuk menghindari faktor kebetulan ini. Karena direncanakan belum tentu mendapatkan tujuan yang maksimal, apalagi tidak direncanakan dalam sebuah proses program latihan. Pada dasarnya, program latihan tahunan dibagi dalam 3 tahap yang masing-masing dibagi lagi dalam beberapa sub-tahap latihan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan di sini ada 2, tahap persiapan umum dan tahap persiapan khusus. Tahap persiapan umum biasanya di sini fisik yang digenjot. Dalam 1 bulan, misalkan dalam 1 tahun, 1 bulannya itu fisik daya tahannya utamanya. Bulan berikutnya, fisik yang berikutnya, misalkan kekuatan, kecepatan, dan sebagainya. Dan tahapan persiapan khususnya dalam persiapan ini, kita sudah mengacu kepada kondisi fisik yang ingin dituju. Karena setiap karakter cabang olahraga berbeda karakternya. Misalkan, sepak bola berbeda karakternya dengan bulu tangkis. Sehingga kondisi fisik yang harus ditekankan di situ adalah misalkan daya tahan supaya atlet dapat menjalani waktu 2 kali 45 menit bahkan lebih. Itu contohnya. Sedangkan di tahapan pertandingan itu ada pra pertandingan dan pertandingan utama. Maksud dari sini adalah pra pertandingan ada kadangkala ada waktunya tim atau atlet itu diberikan suatu uji coba atau tryout, apakah di lawan dari yang muda, sedang, ataupun lawan yang tingkat tinggi. Begitupun pada saat tahap pertandingan utama, disinilah atlet pelatih digenjot habis-habisan untuk memenangkan suatu pertandingan. Karena tujuan dari mengikuti kejuaraan atau bertanding adalah kemenangan dan berprestasi secara maksimal. Dan yang ketiga adalah tahap transisi. Tahap transisi di sini adalah recovery atlet dari setelah selesai menjalani suatu pertandingan. Setiap tahap dibagi dalam siklus makro, siklus mikro, dan sesi-sesi harian, baik itu unit latihan, sistem, substansi, porsi, dan tujuan latihan di setiap tahap adalah spesifik dan harus sejauh mungkin diusahakan berbeda. Selain itu juga harus semakin meningkat. Makro mikro kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya untuk memudahkan perencanaan maka dibagi dengan makro dan mikro. Anggap makro itu adalah bulan. Misalkan satu makro adalah 1 bulan dan mikro itu adalah per minggunya atau per pekannya. Anggap 1 mikro sama dengan 1 minggu. Sehingga program dalam siklus mikro adalah perangkat fungsional yang paling penting karena struktur dan programnya akan menentukan kualitas dan proses latihannya. Kriteria merancang siklus mikro ada 3. Tetapkan sasaran,
dan faktor-faktor latihan yang dominan, seperti setiap cabang olahraga berbeda karakternya, sehingga faktor fisik itu juga tidak semua diberikan, tetapi fokuskan kepada yang utama, misalkan daya tahannya dan kecepatannya. Kemudian tentukan persentase volume dan intensitas latihannya, kapan hari-hari latihan dengan intensitas tinggi, sedang, maupun rendah. Karena kalau misalkan tinggi terus, maka diakibatkan nanti, ditakutkan nanti atlet mengalami cedera. Dan ketika rendah, atlet mungkin akan mengalami suatu kebosanan pada saat latihan. Jadi seorang pelatih harus pintar-pintar menyusun, menjadwalkan latihan, jenis latihannya, baik itu pada saat dia latihan sedang, ringan, apalagi tinggi. Jangan setiap hari tinggi, jangan setiap hari rendah, dan jangan setiap hari sedang. Kemudian tentukan karakteristik latihannya, baik itu pada saat latihan pembenahan, peningkatan, dan lain-lain. Tentukan sasaran seobjektif mungkin. Misalkan dalam cabang olahraga lari, kamu harus menempuh 2400 meter dalam 12 menit. Itu wajar. Tetapi kalau misalkan 2400 meter dalam waktu secepatnya yaitu 5 menit, itu tidak objektif ataupun tidak logis, ya. Sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalkan rekor dalam kejuaraan nasional itu atau kejuaraan dunia itu paling tinggi 10 menit, ya kita naik sedikit 12 menit. Dan kemudian kalau ada uji coba, tentukan kapan uji coba, baik itu dalam maupun luar kota atau luar daerah. Masuk kepada skema pembagian program latihan tahunan dalam tahap siklus latihan makro dan mikro, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian dari materi dari Beni Badaru, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadilah pelatih yang bijak, jadilah pelatih yang kreatif, jadilah pelatih yang cerdas, dan jadilah pelatih yang berprestasi. Sehingga tujuan dari melatih adalah berprestasi semaksimal mungkin. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.